Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maurice Setiawan, NIM 2019 53148 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membuat tugas video untuk pertemuan 5 dari mata kuliah Database Management System. Di sini yaitu ada konsep database relasional. Database relasional adalah base data yang akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan lanjut vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Keuntungan dari penggunaan database relasional adalah yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional adalah yang pertama, relasi. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jadi entitas yaitu adalah data yang tidak boleh sama atau yang spesial seperti itu. Atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga yaitu tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang seperti NPMM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain sebagainya. Yang keempat, domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality atau jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini adalah gambaran dari atribut, relasi, domain, dan juga baris atau record. Dan derajat. Ada atribut NPM, nama, dan alamat pada tabel MES. Setelah itu relasional key. Ada tiga, yaitu super key, candidate key, dan juga primary key. Super key yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Data yang unik bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, candidate key adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga, primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tapi sebaliknya, dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Jadi pada satu tabel baiknya memiliki satu primary key. Setelah itu alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima, foreign key atau kunci tamu biasanya digunakan untuk merelasi sebuah tabel, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa.
Kunci tamu ditetapkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Contoh dari primary key yaitu ada npm, contoh dari alternate key ada nama dan juga alamat, dan contoh dari candidate key ada npm, nama dan juga alamat. Relational integrity rules. Yang pertama yaitu null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua, entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional. Menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Jadi bahasa query penting dalam pengelolaan data. Contohnya Microsoft SQL Server dari Microsoft, Oracle dari Oracle, Microsoft Access dari Microsoft juga. Model data relasional. Ada model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relationship models merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model atau ER model. Model entity relationship semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentukan model entity relationship yaitu entitas dan juga relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, presentasinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Nah, contoh dari himpunan entitas seperti motor, ada motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Ada mobil Suzuki, Toyota, Honda, dan sebagainya. Ada mata kuliah sistem data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjalankan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Jadi kita dapat membuat relasi antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah dengan menggunakan kode kuliah. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kardinalitas relasi. Diagram entity relationship atau diagram ER. Simbol-simbolnya sebagai berikut. Ada persegi panjang yang menyatakan himpunan entitas. Ada lingkaran atau elips yang menyatakan atribut. Jika di dalam atribut lingkaran tersebut ada tulisan bergaris bawah, itu adalah sebagai key pada atribut tersebut. Setelah itu ada belah ketupat yang menyatakan himpunan relasi.
Ada garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh IRD yaitu ada entitas dosen dan juga entitas jurusan. Di dalam entitas dosen ada nama dosen sebagai primary key dan alamat dosen. Di dalam entitas jurusan ada kode jurus yang menjadi entitas yang menjadi primary key dari entitas jurusan dan ada nama jur. Di sini juga ada relasi mengepalai antara dosen dengan jurusan yang berada dalam hubungan one-to-one, yaitu satu dosen dapat mengepalai satu jurusan. Di dalam relasi mengepalai ada nama dosen dan juga kode jurus. Tahap pembuatan diagram IR. Yang pertama, tahap pembuatan diagram IR awal atau preliminary design, yaitu mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang kita tinjau. Yang kedua, tahap optimasi diagram IR atau final design, yaitu melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Selanjutnya, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Selanjutnya, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Selanjutnya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, derajat minimum relasi. Ada entitas anak, relasi belajar, entitas sepeda, relasi bimbing, dan entitas pelatih. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contohnya, seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda, atau juga tidak boleh belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satupun sepeda. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh dari kamus data tadi yaitu seperti berikut. Entitas anak ada nama anak, alamat, dan juga nomor telepon. Entitas sepeda ada nomor sepeda, jenis sepeda, dan juga tahap. Ada bengkel, ID pelatih, nama pelatih, dan juga alamat. Ada belajar, nomor sepeda, dan juga hasil. Ada bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.